haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami ada di dalam rumah-Mu. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Dan kami percaya pujian kami, tarian kami, itu menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami sebelum pulang dari bait kudus-Mu ini Tuhan, kami mau bawa kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mau siapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami Bapa, agar kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Sebab tanpa firman-Mu kami tidak mampu menjalani kehidupan ini. Kami bisa tersesat, tapi kami bersyukur karena firman-Mu kami ada di dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami pulang membawa berkat-berkat surgawi, sehingga Engkau dimuliakan, hidup kami diberkati. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Shalom semuanya, tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih buat tim pemuji yang luar biasa yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita kembali boleh beribadah, tentu ini adalah suatu sukacita yang besar. Biasanya anak-anak Tuhan yang ditunggu-tunggu itu hari Minggu. Kenapa? Selain dia mendengarkan firman Tuhan, membawa berkat-berkat yang besar, tapi juga bertemu dengan saudara seiman. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau keren loh. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul bersungut-sungut, tanda kita meragukan kuasa Allah atas hidup kita. Jadi ini agak panjang ayatnya, ada 20 ayat. Mau saya penggal ini enggak cukup ya, karena nanti takutnya salah pengertian. Jadi kita baca saja. Minimal hari ini belum baca firman Tuhan, hari ini kita bisa baca ayatnya ya, 20 ayat. Kita baca bersama-sama. Dari ayat 1 kita baca bersama, biar lebih enak suaranya. Ayat 1 nanti pria, ayat 2 wanita, semua bergantian sampai dengan selesai. Setuju ya? Oke, kita baca bersama, pria dulu, 2, 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 4 wanita, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel,
Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Ketika embun itu telah menguap dan tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. 17. Maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. 19. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Kisah ini adalah kisah bangsa Israel yang tidak asing lagi bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya mengambil judul seperti yang saat ini saya katakan, bersungguh-sungguh tanda kita meragukan kuasa Allah atas hidup kita. Ternyata tanpa sadar orang Kristen, seringkali persoalan dan pergumulan dalam kehidupannya kadangkala membuat dia tidak siap secara mental, apalagi secara rohani. Saya katakan dia tidak siap secara mental dan secara rohani. Sehingga sikap kita, tindakan kita bukan sedang menunjukkan orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya kita lebih suka menggerutu, kecewa, bahkan marah atas keadaan yang sedang kita alami. Karena itu siang hari ini Tuhan ingatkan supaya saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengerti, memahami sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Kalau di dalam bahasa Yunani, bersungguh-sungguh itu sama dengan gongusomos. Ini dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia dalam KKBB itu bukan semata-mata bersungguh-sungguh itu ngomel, menggerutu. Tetapi dalam bahasa Yunani identiknya menuju pemberontakan. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi dengar baik, hari ini kita dengarkan firman ini agar kita tidak menjadi sama seperti orang Israel. Katakan amin. Saya ingin ini adalah pembelajaran yang sangat penting buat saya dan saudara agar kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Oleh karena itu ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak di dalam persungutan ini. Biasanya kan kalau ibu-ibu suka ngomel ya. Karena anak bisa, karena suami juga bisa. Suami juga, siapa suami masih suka ngomel sama istrinya? Tapi ini tidak sekedar hanya ngomel biasa loh. Makanya tadi saya katakan orang Israel ini cenderung kepada pemberontakan. Sebenarnya ketika itu dilakukan, yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang-orang yang nantinya tidak menerima mujizat dan kemuliaan daripada Tuhan. Bukankah tahun ini GBI Bethlehem adalah dengan tema yaitu mujizat
dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Karena itu yang satu saya mau ingatkan kepada kita ada 4 hal. Yang pertama adalah berpikirlah yang baik tentang Allah. Katakan amin. Jadi jangan ada di hati saya, di hati kita, di pikiran kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Apalagi wanita suka pakai perasaan. Pria juga kalau ketika menghadapi persoalan suka juga memakai perasaan juga. Buktinya bangsa Israel, pria-pria tuh yang paling banyak itu memberontak tuh. Orang Israel kita lihat mereka berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Itu dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Di padang gurun itu bersungut-sungut telah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, coba. Sebegitu kejamnya Tuhan di dalam hati, di dalam pikiran mereka. Padahal ketika Tuhan memerintahkan Musa, mengutus Musa kepada bangsa Israel. Sebenarnya apa? Untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Kadang-kadang kita juga orang Kristen suka tanpa sadar diperbudak oleh pikiran perasaan-perasaan yang buruk tentang Allah. Karena apa? Karena masalah, karena pergumulan, karena persoalan, karena jawaban doa belum terjawab. Tetapi hari ini, biarlah pikiran kita selalu berpikir yang baik tentang Allah. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Di dalam kekristenan, kita bisa mengenal Tuhan itu bukan hanya Tuhan Raja, tapi Dia sebagai Bapa yang baik. Wow. Kalau kita sebagai Bapa, sebagai orang tua yang di dunia ini aja, kita selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Anak-anak kita juga berpikir yang baik kepada kita. Bagaimana mungkin kita berpikir yang tidak baik kepada Tuhan? Yang menciptakan kita sendiri. Yang membentuk kita sendiri. Yang menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Mulai saat ini berhentilah berpikir yang buruk tentang Allah ketika engkau menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Orang Israel mereka punya pikiran yang buruk sehingga mereka bisa berkata, lebih baik mereka kembali ke Mesir. Kadang-kala tanpa sadar juga, lebih baik aku yang dulu daripada yang sekarang. Sekarang capek. Lebih baik aku gak menikah, lebih baik aku jomblo. Lebih baik aku nggak buka bisnis, lebih enak bekerja. Tapi ketika diberkati usahanya, lebih enak loh punya usaha. Itu kan manusia. Jadi setiap dalam kehidupan ini pasti ada tantangan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kepada saya dan saudara. Mari kita bersama-sama. Tanamkan di hatimu, tanamkan di pikiranmu. Bahkan itu menjadi menyatu dengan jiwamu. Tuhan, Engkau bukan hanya Tuhanku saja, tapi Engkau Bapakku yang baik, Gembalaku yang baik. Saya pernah mengalami akan hal itu. Ketika Bapak saya meninggal, saya naik kelas 3 SMP. Saya katakan Tuhan itu jahat. Jujur. Karena saya belum mengerti dan memahami sepenuhnya. Tapi saya berkata saat ini di atas mimbar ini. Saya berkata, Tuhan, Engkau Bapakku yang baik. Engkau bukan hanya sekedar Tuhanku, penyelamatku, tapi Engkau Bapakku yang baik. Kalau kita punya Bapak yang baik, anaknya pasti digendong. Kalau kita punya Bapak yang baik, Dia pasti menjaga kita. Kalau Dia Bapak yang baik, Dia pasti mengawasi kita. Kalau Dia Bapak yang baik, Dia pasti melindungi kita. Kalau Dia yang Bapak yang baik, Dia pasti menyediakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow. Luar biasa Tuhan. Dan akhirnya
ketika orang Israel berpikir yang baik tentang Allah, dan kalau kita terjebak di dalamnya, maka apa? Kita akan menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Saling menyalahkan, akhirnya apa? Akhirnya hancurlah itu bangsa. Maka hancurlah itu keluarga. Maka hancurlah itu organisasi. Karena apa? Karena saling menyalahkan. Amin. Mari siang hari ini kita belajar bahwa Allah itu Allah yang sangat baik. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah percaya setiap ujian yang Tuhan izinkan pasti ada pertolongan Tuhan. Katakan yes. Kita baca di dalam Keluaran 16 ayat 4. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukum-hukumku atau tidak. Jadi sebenarnya kalau untuk soal makan dan minum, Tuhan itu sangat mudah. Mau di padang gurun, orang Israel kan di padang gurun. Mau di belantara, sangat mudah buat Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa sesungguhnya ketika Tuhan mengizinkan persoalan di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan pasti menyediakan pertolongannya. Yang penting yang Tuhan minta adalah engkau taat. Katakan amin. Tetap stay di hadirat Tuhan. Jangan malas beribadah. Jangan malas berdoa. Jangan malas berseru. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau. Bahkan jangan engkau mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain. Walaupun di Jakarta masih ada ternyata orang yang pergi ke dukun. Saya heran juga tuh. Padahal dia punya Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu besar. Bahkan di kitab Mazmur berkata, bumi ini aja tumpuan kaki Tuhan. Makanya tiap hari harus baca firman Tuhan ya, jemaat GBI Bethlehem ya. Amin. Supaya apa? Supaya tertancap firman itu. Sehingga kita mana salah datang. Kan masalah ini kan Tuhan izinkan terjadi. Bahkan mungkin ada juga kita menghadapi masalah karena orang lain ya. Tapi ketika kita mengalami hal itu, yang tertancap adalah firman. Sehingga tidak ada kesempatan buat iblis, tidak ada kesempatan buat daging kita untuk memberontak. Tapi kita tetap stay di dalam Tuhan. Orang Israel tidak taat. Padahal Tuhan telah berfirman. Tuhan mau iman kita kepadanya tetap teguh. Katakan amin. Jangan engkau mendengarkan apa yang terjadi di luar sana. Tapi dengarkanlah apa kata firman ini. Karena hidupmu ditentukan oleh kebenaran firman. Bukan ditentukan oleh dunia ini. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan masih sedang dalam pergumulan, masih dalam persoalan, percayalah ketika engkau tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Mungkin orang lain melihat, kamu ini orang Kristen bodoh. Orang Kristen bodoh, gak usah baik-baik banget, gak usah kudus-kudus banget. Firman Tuhan berkata, tetap lakukan. Karena apa? Ada berkat di balik ketaatan. Ada mujizat di balik ketaatan. Jangan engkau sampai lari dari Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Jangan. Hari ini percayai. Kalau bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk aja ditolong Tuhan. Apalagi kita, katakan amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang tetap memegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan.
Maka ketika ada persoalan dan pergumulan yang sedang terjadi kita hadapi. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadi ketika ada masalah, jangan gerasa gusuk jadi gelisah, jadi bingung, jadi takut. Akhirnya apa? Minta pertolongan ini, minta sana sini, akhirnya apa? Pusing sendiri. Mendingan apa? Berlutut di hadirat Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang baik. Poin yang ketiga adalah yang harus kita lakukan. Tanamkan di hati dan pikiran kita bahwa Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Amin. Saya percaya semua orang tua yang hadir di sini pasti adalah orang yang bertanggung jawab. Apalagi Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa itu menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Mungkinkah Tuhan tidak bertanggung jawab? Tidak mungkin toh. Keajaiban-keajaiban mereka telah lihat. Laut Teberau itu terbelah dua. Mana ada Tuhan yang bisa melakukan itu, Tuhan yang mana? Selain Tuhan kita, amin. Wow, saya berimajinasi loh. Sampai kan di firman Tuhan itu berkata apa? Sampai ke dasar-dasarnya, gila tuh. Saya berimajinasi, saya bayangkan, saya di situ, saya berjalan. Harusnya apa? Gak semudah itu orang Israel melupakan itu loh. Gak habis pikir loh, benar. Apalagi kita anak-anak yang baik, amin. Jadi kalau dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab, dia juga adalah Allah yang menjamin kelangsungan hidup kita. Tadi saya sudah singgung. Orang tua mempersiapkan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Makanya kalau anak kita makan, dia nggak perlu bilang, "Ma, makan." Bahkan maaf ya, sebelum dia minta sudah ada. Bahkan kadang-kadang anak kita kan suka minta, "Ma, masakin ini dong. Ma, beliin ini dong. Pa, beliin ini ya." Benar nggak? Karena apa? Karena kita orang tua yang bertanggung jawab. Apalagi Tuhan. Itu loh maksud saya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan pasti menyediakan dan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Apalagi masa depan kita. Halo yang masih mencari jodoh. Halo yang masih mencari pekerjaan. Asalkan engkau berusaha, bekerja keras, tidak pantang menyerah, Tuhan pasti menyediakan kelangsungan masa depan kita. Yang penting jangan malas. Rajin saja, berdoa. Rajin berdoa, rajin mencari informasi-informasi lowongan pekerjaan. Pasti akan dapat. Dalam Yohanes 6 ayat 31 berkata demikian. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Ada yang pernah makan roti dari sorga? Tolong tunjuk tangan. Saya sih baru makan roti yang ada di Menceng itu, Pak Herman. Yang di Menceng aja enak loh. Apalagi roti dari sorga. Yang bikin sendiri Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa itu Tuhan. Keren banget Tuhan kita ya. Saya semakin mengerti akan pribadi Tuhan ini, semakin terkagum-kagum sama dia. Oh luar biasa. Makanya saya jujur. Saya ketika SMP bapak saya meninggal, memang jujur saya takut sekali akan masa depan. Tapi
Setelah melewati semua itu, tahap demi tahap, proses demi proses, tahun demi tahun, saya menjadi apa? Menjadi anak Tuhan yang dewasa. Menjadi orang yang dewasa. Saya melihat Tuhan, masa depan saya Tuhan buat begitu indah dan luar biasa. Jadi apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, percayalah bahwa kelangsungan hidup kita, bahwa masa depan kita, Tuhan itu sudah jamin. Tuhan itu sudah jamin. Gak perlu khawatir tentang bisnismu, gak perlu khawatir tentang rumah tanggamu, gak perlu khawatir tentang anak-anakmu. Saya teringat karena lihat Ibu Julis ya, gak apa-apa ya Tan ya, saya singgung sedikit ya tentang anak perempuannya yang begitu luar biasa. Jujur beberapa kali, maaf saya sebagai hamba Tuhan ketika dimintain doa, doa itu belum terjawab. Ada nggak rasa seperti gimana gitu loh ya kan? Pasti ada. Tetapi saya selalu menyatakan walaupun tidak selalu yang kita doakan dijawab oleh Tuhan, diberikan Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu, yang saya sadari adalah bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik dari apa yang kita doakan. Amin. Makanya ketika anak Tante Julis minta beberapa kali doa kalau habis ibadah seperti ini ya kan, jam berapa, kadang beberapa kali juga Ibu Julis ya WA-in saya, telepon, itu doain adekmu supaya ini siap. Ya kita kan hanya menyerahkan sama Tuhan. Apalagi saya mendapatkan, ya gimana ya, gak apa-apa ya, semoga itu terjadi ya, kan Tuhan yang berkehendak. Dia pengen dapat jodoh orang bule. Dan jujur sebelum dia ngomong, saya sudah dapatkan itu. Kamu pasti nanti dapat jodoh orang bule. Aduh Kak, dia senang banget loh. Dia belum curhat, belum. Artinya apa? Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kerinduan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu masa depan kita. Oleh karena itu, mari berpikirlah selalu, Tuhan Engkau selalu bertanggung jawab atas hidupku, atas masa depanku. Kalau saat ini ada di antara kita mungkin orang tua yang single parent ya, karena pasangan hidupnya meninggal ya, jangan takut. Tuhan yang bertanggung jawab akan masa depan keturunanmu. Tuhan yang bertanggung jawab. Kita hanya mengikuti rule-nya Tuhan aja. Ngikutin aja, ikutin. Tuhan bilang maju, maju. Tuhan berhenti, berhenti. Karena apa? Itulah kita sebagai tandanya anak Tuhan yang selalu mengerti akan kehendak Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah jangan mencobai Tuhan. Keluaran 16 ayat 18 berkata demikian, saya baca lagi ya. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini ketika mereka taat ya. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Yang menjadi pertanyaan, kalau tidak ada perintah seperti yang Tuhan firmankan kepada Musa, ketika mereka mengambil itu sampai pagi, kan manusia itu kan suka khawatir, ya kan? Oh besok takutnya nggak ada lagi tuh roti, Tuhan turunkan, nggak ada lagi man. Akhirnya diambil itu, diambil sebanyak-banyaknya. Tapi maaf, ketika tidak ada perintah itu dari Tuhan, kalau mereka ambil sampai pagi, kira-kira berulat nggak? Saya yakin percaya tidak berulat. Tapi pertanyaannya adalah, karena Tuhan perintahkan jangan diambil, jangan disimpan sampai pagi, akhirnya berulat. Simpel saja toh. Ketaatan itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Mungkin sangat sederhana, mungkin sangat simpel sekali.
Tapi kalau itu menyangkut kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kita ceroboh. Jangan sampai kita main-main. Jangan sampai kita kompromi. Karena apa? Karena keserakahan. Karena sebagian ada yang taat tapi sebagian lagi tidak ada yang taat. Maka orang-orang yang tidak taat ini akhirnya apa? Kena marah sama Musa. Wow, luar biasa. Kadang-kadang kita juga melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi rugi. Kalau saya dulu melakukan tindakan yang bodoh, pasti saya tidak seperti sekarang ini, jujur. Dan kita juga harus sadar, kalau dia sudah berfirman, dia sudah menyatakan perintahnya, dia juga Allah adalah Allah yang konsisten. Memang dia Allah penuh pengampunan, penuh belas kasihan. Tapi ingat, dia juga adalah Allah yang konsisten. Perkataannya, hukum-hukumnya, dan peraturan-peraturannya. Kalau kita lihat, di dalam kitab Bilangan nanti boleh Bapak Ibu baca bagaimana orang Israel itu disensus kembali, dihitung kembali dari setiap perjalanan-perjalanan mereka yang sudah banyak pemberontakan, kesalahan-kesalahan yang mereka buat, hanya sebagian besar dan terhitung sangat sedikit. Itu rata-rata di usia 20 tahun. Jadi nenek moyangnya itu udah pada habis semuanya. Belum lagi apa kejadian Abiram dan Torah yang begitu luar biasa. Dan kejadian-kejadian yang lainnya. Bahkan ketika bangsa Israel ini melakukan pemberontakan sampai Musa gak nyampe ke tanah Kanaan loh. Jangan gara-gara kita orang jadi tidak menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi justru karena kita orang jadi melihat kemuliaan Tuhan. Melihat mujizat Tuhan, melihat berkat Tuhan. Karena apa? Karena di dalam diri kita anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Ini diingatkan kembali, saya baca. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi ternyata upah dari orang yang bersungut-sungut ini bisa seketika malaikat maut datang. Ini kan dicatat di dalam Korintus sebagai pembelajaran. Walaupun orang Israel tadi, artinya apa? Kalau kita keluar dari Tuhan, karena apa? Karena kita tidak siap menghadapi pergumulan, tidak siap menghadapi tantangan, engkau menyimpang dari imanmu, maka jangan heran malaikat maut Tuhan kirimkan. Walaupun kita semua kan akan meninggalkan dunia ini, tetapi kabar baiknya adalah Tuhan pasti memberikan kita karya-karya yang luar biasa dengan umur yang Tuhan berikan itu. Dan kalau umur itu tidak bisa kita capai dengan maksimal karena pemberontakan kita, ingat, kita rugi sendiri. Kerugian besar terjadi. Oleh karena itu kabar baiknya adalah di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai ayat 15. Ini ayat penutup. Tim pemuji boleh maju ke depan, kita baca bersama-sama. Di Filipi 2 ayat 14 sampai ayat 15. Pak Jo boleh bantu dibuka. Filipi 2 ayat 14 sampai ayat 15. Oke, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudaraku. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Semua kita pengen menjadi anak-anak yang bercahaya, amin. Menjadi bintang-bintangnya Kristus, amin. Di tengah-tengah pergumulan, tantangan, persoalan kehidupan ini, amin. Ya, jangan sampai terjadi lagi dengan hal-hal yang kita lihat sekarang melalui
Infotainment melalui kejadian-kejadian ya, saya nggak perlu sebutkan kasusnya. Dan itu semua anak-anak Tuhan jangan sampai seperti itu lagi. Amin. Karena itu kesimpulan khotbah saya adalah pada akhirnya biarlah kita mengerti, menyadari bahwa bersungguh-sungguh tidak akan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya kita sedang meragukan kuasa Allah atas hidup kita. Jadi berpikirlah yang baik tentang Allah, katakan amin. Percayalah setiap ujian yang Tuhan izinkan pasti ada pertolongan Tuhan, katakan amin. Tanamkan di hati dan pikiran bahwa Allah adalah Allah yang bertanggung jawab dan jangan mencobai Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita